Halo, kami dari kelompok 4, mahasiswa STIK Sin Karolus, Prodi S1 Keperawatan Jalur A semester 7, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai simulasi kasus bencana. Kepada kelompok 4, dipersilakan. Dan sekarang, mari kita simak kasus dari simulasi bencana ini. Gempa bumi di kota Bengkulu terjadi pada pukul 5:53 menit dengan besaran 5,9 skala Richter. Epicenter dengan pusat gempa berada 33 km di bawahnya. Berada amat dekat dengan pemukiman penduduk. Bangunan-bangunan pemukiman banyak mengalami kerusakan, berat, sedang maupun ringan. Dengan segera terjadi cedera fisik mekanik dan luka pada ratusan ribu penduduk dan akses jalan sangat terbatas karena jalan utama telah terputus. Banyak kematian langsung terjadi. Kerusakan terjadi juga pada fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar epicenter maupun yang berjarak lebih jauh. Fasilitas dasar seperti listrik, air, telekomunikasi, dan transportasi amat terganggu. Penderita korban dibawa dengan berbagai cara dan transportasi ke tempat pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau. Tempat-tempat pelayanan kesehatan, baik yang masih utuh maupun dalam bentuk makeshift atau darurat, segera dibanjiri penderita dan mulai memberikan pertolongan sedapat-dapatnya sesaat setelah kejadian. Prosedur pertolongan dilakukan amat terbatas dengan jumlah tenaga penolong dan peralatan yang terbatas. Sebagai reaksi atas goncangan dan rontokan bagian-bagian bangunan, perawat dan penderita rawat inap rumah sakit pindah dari ruang perawatan ke halaman, selasar, dan ruang terbuka lain di rumah sakit. Penderita korban bencana yang membanjir ke rumah sakit beserta keluarga dan pengantar mereka, para relawan, dan petugas-petugas kesehatan yang bekerja dengan segera kian memenuhi ruangan, halaman, dan selasar di lantai bawah rumah sakit. Gerak dan kegiatan tindakan pertolongan di rumah sakit jadi nampak kacau balau dan sulit dikatakan dilakukan secara steril. Sebelumnya, pada hari ketiga, telah dilakukan upaya pendataan penyakit yang dialami oleh korban bencana gempa bumi di Bengkulu. Pendataan ini terus dilanjutkan pada hari ke-9 hingga hari ke-14. Kasus hari ke-9 sampai dengan hari ke-14. Usaha untuk menyepakati penyakit-penyakit untuk surveillance pasca bencana masih dilakukan. Sebagian dari penyebabnya adalah perbedaan penafsiran akan kepentingan daftar penyakit. Satu pihak menghendaki daftar penyakit lengkap, sedangkan di lain pihak menghendaki daftar singkat yang oleh pihak lain dianggap akan tidak lengkap. Juga adanya keinginan untuk menggunakan software tertentu. Sementara itu, kasus tetanus menunjukkan peningkatan yang mencolok. Upaya pendataan dilakukan dengan mencatat penyakit yang diderita korban bencana di Poskes 1 pada form BA3 Register Penyakit Harian. Pada pendataan hari ke-9 hingga ke-14, diperoleh data bahwa penyakit yang diderita pasca bencana gempa adalah ISPA, diare, flu, batuk, demam, dan dermatitis. Kemudian, guna mempermudah pendataan penyakit pasca bencana, dilakukan pula pengisian rekapitulasi penyakit mingguan pada form BA5. Hasil yang diperoleh dari pengisian form ini adalah tingginya angka kesakitan akibat penyakit diare, flu dan gejala lainnya seperti demam dan batuk, serta ISPA. Pada hari ke-9, dilanjutkan pendataan terkait penyebab kematian akibat penyakit pasca bencana gempa bumi dengan mengisi form register kematian harian BA6. Dari pengisian data ini, diperoleh hasil bahwa angka kematian didominasi akibat penyakit diare dan ISPA. Guna mempermudah pendataan, dilakukan pengisian rekapitulasi catatan kematian mingguan dengan form BA2. Pencatatan ini diperoleh hasil pada minggu pertama terdapat 98 korban meninggal yang mayoritas diakibatkan oleh penyakit dan diare. Pertanyaan. Pertama, dapatkah dibuat daftar penyakit khas akibat bencana jenis tertentu?
Demikian pula implikasinya bagi pelaksanaan surveillance dan sebaiknya kita ketahui. Kedua, analisa apa saja yang perlu dilakukan atas data surveillance. Ketiga, buatlah dokumentasi dan laporan sebagaimana mestinya. Berikutnya, terdapat daftar penyakit yang dimasukkan ke dalam surveillance adalah penyakit yang khas pada bencana alam tertentu adalah sebagai berikut. Menurut Kementerian Kesehatan 2012, penyakit khas pada bencana gempa bumi terdapat jenis penyakit luka memar, luka sayatan, dan patah tulang. Kasus bencana alam gempa bumi pada Kota Bengkulu mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Tidak hanya korban meninggal, tetapi juga korban kesakitan. Berdasarkan hasil pengumpulan data korban sejak hari pertama, serta data rekapitulasi penyakit yang dilakukan sejak hari keempat, maka diperoleh beberapa data penyakit yaitu demam, influenza, diare, penyakit kulit, dan ISPA. Pada kasus ini, data penyakit dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu diare dan gangguan pencernaan, ISPA, dermatitis, serta yang terakhir flu dan gejala. Alasan dikelompokkan penyakit yang ada menjadi 4 kelompok ini adalah tingginya angka kejadian morbiditas pada keempat penyakit tersebut. Menurut angka kejadian luka memar dan sayatan merupakan masalah kesehatan yang khas pada bencana alam gempa bumi di Bengkulu. Namun, melihat dari angka kematian pada form rekapitulasi kematian mingguan, penyakit diare dan ISPA merupakan penyebab kematian tertinggi. Oleh karena itu, penyakit khas pada bencana alam gempa bumi di Bengkulu adalah luka memar, luka sayatan, diare, dan ISPA. Implikasi penyakit-penyakit khas bagi pelaksanaan surveillance adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mendeteksi perubahan mendadak insiden penyakit untuk mendeteksi dini outbreak. Kemudian memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit pada populasi. Lalu mengidentifikasi kebutuhan riset. Berikutnya memantau efektivitas program kesehatan dan mengenali kasus tertutup atau pada kelompok tertentu. Selanjutnya yang keenam, itu menilai dampak program kesehatan masyarakat dan menilai pola pernapasan kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, mengukur faktor-faktor resiko atau penyebab penyakit, memantau efektivitas dan mengevaluasi dampak program pencegahan, serta mengontrol pengukuran, strategi intervensi, dan perubahan kebijakan kesehatan. Dan yang kedelapan, membuat perencanaan dan menyediakan pengobatan atau perawatan. Dan yang kesembilan, mengestimasi besaran masalah dan epidemiologi dan memonitoring pola penyakit dengan cara menguatkan komitmen, memobilisasi masyarakat, dan melakukan advokasi untuk mencakup sumber daya manusia dan sumber dana lainnya. Dan ada pula analisa apa saja yang perlu dilakukan atas data surveillance. Yang pertama, surveillance penyakit-penyakit terkait bencana. Pada tempat pengungsian korban bencana, sangat perlu dilakukan survei penyakit-penyakit yang ada. Dengan ini, diharapkan nantinya ada tindakan penanganan yang cepat agar tidak terjadi transmisi penyakit tersebut. Penyakit menular dan penyakit terkait bencana seperti diare, ISPA, dermatitis, flu, dan gejala lainnya. Sedangkan penyakit penyebab kesakitan dan kematian seperti diare dan ISPA. Berikutnya surveillance data kematian, yaitu mudahnya penyebaran penyakit pasca bencana, adanya perubahan ekologi karena bencana, pengungsian, kepadatan penduduk di tempat pengungsian, dan rusaknya fasilitas publik. Pengungsian yang termasuk dalam kategori kelompok rentan yaitu lansia dan anak-anak. Angka kematian penyakit yaitu yang pertama, diare, lebih dari 5 tahun
terdapat 36 jiwa, sedangkan kurang dari 5 tahun terdapat 22 jiwa. Berikutnya, ISPA. Kurang dari 5 tahun terdapat 8 jiwa, sedangkan lebih dari 5 tahun terdapat 59 jiwa. Berikutnya, dermatitis. Dermatitis pada kurang lebih dari 5 tahun tidak terdapat korban jiwa, sedangkan lebih dari 5 tahun terdapat 1 jiwa yang meninggal. Selanjutnya, surveillance pencegahan kematian, sakit, dan cedera, yaitu masalah kesehatan yang berkaitan dengan bencana besar, biasanya lebih luas. Tidak hanya ketakutan terhadap penyakit-penyakit wabah yang mungkin terjadi, namun sering diukur berapa jumlah orang yang meninggal, terluka parah, atau berapa banyak yang jatuh sakit. Berikutnya, surveillance kebutuhan perawatan kesehatan. Itu pada bencana yang terkait dengan jumlah korban yang cukup banyak dengan cedera yang berat. Contohnya seperti gempa bumi atau penyakit yang lebih parah itu ISPA dan diare. Maka, kemampuan untuk menjaga penyakit dan menurunkan angka kesakitan yang berat akan sangat tergantung pada peralatan medis yang tepat dan adekuat atau memadai. Tergantung pada pengiriman korban pada pusat-pusat layanan yang menyediakan perawatan medis yang tepat. Berikutnya itu ada analisis epidemiologi konsekuensi pencegahan kesehatan pada bencana yang akan datang. Itu kejadian bencana seperti gempa bumi, jumlah kematian atau terluka akibat angka kejadian bencana tersebut. Pada masing-masing pencegahan ini, strategi-strategi pencegahan sering direkomendasikan, padahal belum melalui suatu penelitian epidemiologi mendalam. Yang terakhir, analisis peringatan dari usaha pertolongan. Itu konsekuensi bencana jangka panjang tidak cukup diperkirakan. Adanya evaluasi dibuat 5 atau 10 tahun sesudah bencana untuk menentukan apakah perubahan dalam epidemiologi atau praktik pertolongan, pengarahan ulang untuk tujuan jangka panjang, atau perubahan dari pola dan kebiasaan membuat bangunan. Itu memiliki pengaruh jangka panjang terhadap respon masyarakat terhadap bencana. Meskipun demikian, kebanyakan masyarakat yang mengalami bencana lebih peduli terhadap usaha-usaha persiapan di masa yang akan datang, dan masyarakat dapat mengantisipasinya. Adapun kesimpulan dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Kelompok kami telah melakukan rekapitulasi data kematian dan penyakit. Penyebab kematian tertinggi disebabkan oleh ISPA dan diare. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di video selanjutnya.